Pembangunan infrastruktur fisik, di era reformasi dan otonomi daerah, dewasa ini mensyaratkan adanya feedback, atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada, untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan, untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah, wajibnya pemasangan pelang papan nama proyek dan sumber anggaran, oleh para pelaksana proyek yang bersumber dana dari APBN, APBD, Badan Usaha, BUMD dan BUMN, sesuai dengan prinsip transparansi penggunaan anggaran. Harus ditemukan apapun di sini pertanda proyek ini. Ya. Apakah ini proyek dari negara atau proyek dari saya tidak tahu. Saya heran melihat proyek ini. Nagori Pangundalian Jawa Dipar, Dusun 3, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun. Ya, proyek ini kita tidak tahu pemborongnya, humasnya pun tidak bisa kita temukan di sini. Dan masyarakat yang kita temui di sini menyatakan bahwasanya merasa rugi karena hasil-hasil pertanian mereka tidak bisa dikeluarkan dan susah untuk diangkut. Mobil pun tidak bisa jalan. Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah pekerjaan proyek yang dilaksanakan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek. Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun, melalui juru bicaranya, Maidin Sidauruk, menyampaikan bahwa hal tersebut sudah ada acuannya, dan aturan tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain Undang-Undang KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Apakah itu betul, Pak? Dengan Bapak Jondri Sirait. Terjelaslah proyek ini seperti apa, biar kami tahu gitu, jangan pertanyaan dalam hati. Jadi kami sangat tidak tahu. Itulah harapan saya itu melalui pengajian supaya kiranya bisa tersentuh oleh pemerintah. Ya. Biar supaya terrealisasi. Ya. Kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Seperti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 29 PRTM Tahun 2006, tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 29 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 PRTM Tahun 2014, tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 12 Tahun 2014. Apa kira-kira tindakan Bapak untuk selanjutnya mengenai proyek yang kita temukan ini? Yang kita jumpai jangan hanya pekerja dan pekerja. Humas atau pemborong tidak ada di sini. Pangkat kerja tidak ada. Berapa anggarannya kita tidak tahu. Apakah ini hanya dibuat-buat atau bagaimana kita tidak tahu. Karena ini akan kita laporkan. Bagaimana yang laporan masyarakat di sini. Ini proyek ini tidak tahu. Masyarakat sini tidak mengenal atau tidak tahu dan tidak mengerti apa ini proyek ini. Nah, untuk kedepannya akan kita kirim ke aparat penegak hukum. Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan pelang papan nama proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing daerah. Artinya, jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan pelang papan nama proyek, sudah jelas melanggar aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal. Dari Desa Parhundalian Jawa Dipar Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun, Gema Nasdem TV News, Geller Manurung, mengabarkan.